Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan coba berdiskusi membahas beberapa soal mengenai fungsi ya pada kalkulus 1. Baik, kita mulai dari yang sederhana dulu ya, mengerjakan soal-soalnya. Contoh ya, bisa ini kalian juga menguasai konsep dasarnya. Nah, sekarang kita punya soal seperti berikut. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5. Berapa nilai dari f untuk x sama dengan setengah? Ini artinya seperti itu. Jadi kalau kita jawab, artinya kita mengganti si x ini dengan setengah. Otomatis ke sini pun ganti dengan setengah. Ke sini juga setengah. Sehingga kita bisa tuliskan untuk f dari 1/2 itu sama dengan 3 dikali setengah kuadrat min 2 kali setengah dikurang 5. Atau 3 kali 1/4 min. Ini berapa nih? 1 ya. Min 1 min 5. 3 kali 1/4 sendiri adalah 3/4 ya. Jadi ini adalah atau 0,75 dikurang 6. Sehingga jawabannya adalah 5,25 min ya, min. Atau boleh juga ditulis 5 min 5 1/4. Gitu ya. Itu paling dasar. Berikutnya kita punya soal seperti ini. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x tambah 5. Hasil dari f dari 2b min 3 adalah, nah untuk ini kalian tuh jangan pernah pusing kalau misalnya di sini ada angka B, ada huruf B, ada huruf A, seperti itu ya. Jadi konsepnya sama. Jadi kita ganti X ini dengan 2B min 3. Artinya kita bisa tulis F2B min 3 sama dengan, masukkan ke sini, jadi 3 dikali 2B min 3 tambah 5 sama dengan 6B min 9 tambah 5 atau 6B min 4. As simple as that. Ya. Baik, kita lanjutkan. Suatu fungsi dirumuskan oleh nilai f3x tambah 3 sama dengan x min 4 kali x plus 10. Nah, nilai dari F21 adalah, nah ini rada beda sedikit ya, sedikit berbeda. Kita biasanya punya Fx, sekarang kita punya 3x tambah 3. Terus kita mau cari, ya ini 21 berapa ya F21? Nah, bukan dimasukkan ke sini 3 kali 21 tambah 3, enggak. Tapi artinya kita menyamakan 3x tambah 3 itu sama dengan 21. Ya, 3 sama dengan 21. Jadi kita akan cari nilai X yang bernilai F-nya itu untuk 21. Jadi kita peroleh di sini 3X sama dengan 18, X sama dengan 6. Nah, jadi X-nya 6. Jadi kalau kita masukkan F21 itu sama dengan F3 kali 6 tambah 3. Gitu ya. Sama dengan, ini X-nya loh ya. Ini X-nya kita akan ganti, berarti di sini adalah 6 kurang 4 kali 6 tambah 10. Atau sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32. Ini untuk F21. Nah, itu konsep dasarnya. Ya. Ya, soal berikutnya kita sekarang akan mendalami juga tentang daerah asal dan daerah hasil atau range ya. Daerah asal ini biasanya disebut dengan apa namanya RF. Bukan RF, DF ya. DF dan range itu adalah RF. Nah, artinya dia akan terdefinisi di nilai berapa ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 4, maka domain f-nya kira-kira gimana? Ya, dia terdefinisi untuk semua nilai x nggak di bilangan real? Atau adakah nilai x yang membuat ini tidak terdefinisi? Nah,
Nggak ada ya. Jadi memang untuk fungsi persamaan ini semua nilai X pada bilangan real itu dia bisa menjadi daerah asalnya, sehingga domain fungsinya atau daerah asalnya kita tulis di sini adalah bilangan real. Nah, sekarang adalah range dari fungsi persamaan ini atau daerah hasil ya. Berapa nih daerah hasilnya? Apakah real juga gitu atau dia ada nilai tertentu, misalnya apakah dia nilainya akan selalu lebih besar dari 7 atau akan selalu lebih besar dari min 1. Nah, gimana cara kita mengeceknya? Sekarang kita lihat di sini fungsi x kuadrat tambah 2x tambah 4 itu bisa saya tulis dalam bentuk seperti ini. X tambah 1 kuadrat ya tambah 3 atau gini. Nah, boleh nggak saya tulis seperti itu? Ini nilainya sama nggak sih? Nah, coba. Ini kan kalau dijabarkan x kuadrat tambah 2x tambah 1 kan? Lalu kalau ditambah 3 jadinya tambah 4. Jadi sama ya. Jadi nilai yang ini itu sama dengan penulisan bentuk seperti ini. Ya. Nah, kenapa Ibu rubah ke dalam bentuk seperti ini? Supaya kita tahu bahwa kalau misalnya bentuknya seperti ini, untuk nilai X berapapun, ya, untuk X berapapun, dia akan selalu nilainya positif ya. Betul nggak? Karena kalau untuk X misalnya di sini min 1, karena dikuadratkan dia akan positif. Untuk min 100 pun dikuadratkan ditambah 3 dia akan selalu positif. Gitu. Ya. Tapi paling kecil kira-kira nilai ini berapa? Nah, ya. Di sini. Kalau misalnya min 1 kita masukkan aja di sini sudah menjadi 0 ya. 0 kuadrat gitu ya. 0 kuadrat tambah 3. Jadi 3. Ini untuk X sama dengan min 1. Kalau X sama dengan 1, hasilnya berbeda ya. 1 tambah 1, 2, 2 kuadrat, 4 tambah 3, 7. Nah, kita coba-coba aja dulu. Lalu kalau X sama dengan 0, hasilnya 0 tambah 1, 1 kuadrat tambah 3 ya. 0 tambah 1 tambah 3 jadinya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau X sama dengan min 2, berarti ini min 2 tambah 1, min 1. Min 1 kuadrat, 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti, kalian pikirkan secara logika, dia paling kecil itu nilainya adalah, untuk X sama dengan min 1 itu adalah 3. Betul? Jadi, untuk persamaan ini, ya, untuk X tambah 1 kuadrat tambah 3 itu nilainya akan selalu lebih besar dari atau sama dengan 3. Nggak ada nilai X yang membuat ini kurang dari 3, nggak ada. Gitu. Sehingga kita bisa tentukan RF-nya adalah dia Y-nya lebih besar dari 3 atau 3 sampai 3. Nah, ini RF-nya. Jadi bukan real loh ya. Kalau misalnya untuk X-nya dia atau domainnya dia real, tapi kalau untuk range-nya dia dari 3 sampai hingga. Ya, selanjutnya dengan bentuk yang lain ya. Tentukan daerah asal dan range dari fungsi 1 tambah akar X. Nah, sekarang kita akan menentukan RF. Nah, kita lihat nih RF. Ada nggak nilai yang akan membuat si fx ini tidak terdefinisi? Ada tidak nilai X? Yang jelas, ingat karena kita sekarang sedang belajar tentang sistem bilangan real, maka nilai yang di dalam akar ya itu harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi dia tidak boleh negatif. Tidak boleh X-nya itu min 1. Kalau X-nya min 1, maka dia hasilnya akar min 1. Gitu ya. Nah, sehingga kita sudah bisa tentukan bahwa range F-nya itu harus positif ya. Kalau 0 boleh nggak? Akar 0 boleh. Akar 0, 0. Sehingga kita bisa tentukan dia akan selalu positif, sehingga range-nya itu boleh kita tuliskan menjadi dari 0
sampai tak hingga. Ya, kalau negatif 2 boleh nggak? Nggak boleh. Makanya range F-nya itu hanya dari 0 sampai tak hingga. Maaf, kita berbicara tentang daerah asal ya. Domain Nah, domain F-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang range ya atau daerah hasil, kita lihat di sini bahwa hasil nilai di akar X itu selalu positif. Ya. Dan paling kecil dia akan menghasilkan nilai 0 ya. Jadi 1 tambah akar X itu dia akan selalu positif. Dan lebih besar dari sama dengan 0. Gitu ya. Akar X-nya aja lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga 1 plus akar X itu dia minimal menghasilkan nilai 1 ya. Kalau misalnya ini X-nya 0. Kalau dia X-nya 2, ya pasti lebih besar lagi. Gitu ya. 1 sekian tambah 1 gitu. Tapi paling kecil kan nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa range F-nya itu adalah dari 1 sampai tak hingga. Nah, tak hingga berarti tandanya gitu. Nah, seperti itu. Ya. 1 itu ketika X-nya 0. Nah, contoh soal berikutnya. Nah, kita lihat bentuk yang lain. Bentuk rasional. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari 1 per 4X tambah 3. Nah, ingat kalau bentuk rasional seperti ini, kalau kita punya Fx, A per B, gitu ya, kita harus paham betul yang namanya pecahan itu, penyebutnya B tidak boleh sama dengan 0. Kalau A boleh berapapun. Tapi kalau misalnya B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya kita tentukan domain fungsinya atau daerah asalnya, yang jelas berarti 4X tambah 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, artinya 4X tidak sama dengan min 3, X tidak sama dengan min 3 per 4. Jadi domain fungsinya adalah, atau daerah asalnya adalah dia X, di mana X tidak sama dengan min 3 per 4 dan X elemen real. Jadi boleh berapa saja anggota bilangan real asal jangan di X sama dengan min 3 per 4. Karena itu membuat si fungsi fx ini menjadi 1 per 0 hasilnya. Nah, kalau 1 per 0 berarti dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau range F-nya. Nah, kalau bentuk kayak gini kira-kira gimana ya caranya? Kita buat dulu ini menjadi Y sama dengan 1 per 4X tambah 3. Nah, dan kita akan ubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Nah, seperti ini. Kalau kita buat X sama dengan, kita kalikan ya, 4XY gitu ya. Tambah 3Y sama dengan 1. Tuh. Lalu 4XY sama dengan 1 min 3Y. Gitu ya. Y sama dengan 1 min 3Y per 4. Kok Y lagi? Kita mau buat X ya. X sama dengan 1 min 3Y per 4Y. Nah, ini bentuk rasional lagi nih. Ini akan terdefinisi kalau apa? Boleh Y berapapun? Boleh. Asal yang nggak boleh itu adalah 4Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau Y tidak boleh sama dengan 0. Y-nya boleh berapapun, tapi dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, sehingga kita bisa tentukan bahwa RF-nya itu adalah Y, di mana Y tidak sama dengan 0. Ya, dan Y elemen bilangan real. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya bentuk soal yang lain. Ini adalah fungsi dari akar min X kuadrat min 5X min 6. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa di dalam akar itu harus positif ya. Artinya untuk menentukan domain ya,
Caranya adalah, pertama kalau kita lihat soalnya, dia di sini berarti harus positif. Jadi kalau kita buat di sini min x kuadrat min 5x min 6 itu harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Tentunya ya, dia harus lebih besar sama dengan 0. Atau boleh juga biar mudah x kuadrat plus 5x plus 6 itu kurang dari sama dengan 0. Ya, boleh ditulis seperti itu. Lalu kita faktorkan ya. Ini x tambah 3, x tambah 2 ya. Nah, sehingga kita punya titik pemecahnya x sama dengan min 3, dari sini x sama dengan min 2. Ya. Nah, karena kita mau cari yang kurang dari sama dengan 0, kita buat di sini garis bilangannya, ini ada min 2, ini ada min 3. Kita cek saja di sini, misalnya di sini kan ada titik 0 ya. 0 kita masukkan ke persamaan ini, 0 kuadrat tambah 5x tambah 6. 0 tambah 0 tambah 6, positif ya. Ini nilainya positif. Di sini kamu cek coba min 2,5 pasti nilainya negatif. Dan coba kalau cek di sini min 4, ini pasti nilainya positif. Ya, dicoba di rumah. Nah, karena kita diminta kurang dari 0, berarti daerahnya ini. Artinya apa? Artinya untuk domain fungsinya, ya, df-nya itu adalah dari min 3 sampai min 2. Artinya hanya daerah ini saja yang memenuhi atau yang bisa membuat si fungsi ini terdefinisi. Daerah di sini kayak 0, 1, 2 sampai 100, di sini juga min 3, min 4, min 3 masuk ya, min 4, min 100 itu nggak akan masuk ke sini. Dia tidak akan terdefinisi karena akan membuat di dalam akar ini hasilnya negatif. Ya, seperti itu. Itu untuk domainnya. Nah, sekarang untuk range-nya, nah, gimana nih caranya ya menentukan? Apakah kita bisa tentukan range-nya pasti lebih besar dari 0? Iya, lebih besar dari 0. Tapi coba buat lebih spesifik lagi. Atau mungkin nggak kurang dari 0 hasilnya, Y-nya. Ya, coba kita lihat. Kita lihat dulu ya, makanya ya kita rubah ini fx-nya menjadi Y sama dengan min x kuadrat min 5x min 6. Sama caranya dengan yang tadi kita buat menjadi x sama dengan. Nah, tapi kita harus ngerti juga nih trik-triknya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita coba kuadratkan kedua ruas. Ini jadi y kuadrat, sebelah jadi hilang ya akarnya ya. X kuadrat min 5x min 6. Ya, seperti itu. Lalu, min. Nah, min x kuadrat min 5x min 6. Lalu saya pindahkan dulu semuanya ke sini, jadi x kuadrat, biar positif ya, x kuadrat tambah 5x tambah 6 tambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, kita harus punya trik. Ini bisa saya buat menjadi bentuknya seperti ini. X tambah 5/2 kuadrat, ya. X kuadrat 5x 5/2 itu adalah 25/4. Nah, tambah berapa hasilnya, tapi dia harus sama dengan ini nih, 6. Nah, gitu. Ya, berarti tambah min 1/4 ya. Min 1/4 karena, iya min 1/4. 24 bagi 4, 6. Nah, berarti di sini dikurang 1/4 tambah y kuadrat sama dengan 0. Atau kalau saya buat lebih cantik lagi, bentuknya x tambah 5/2 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1/4. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bentuknya mirip apa ya? Bentuk persamaan ini seperti bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Persamaan lingkaran itu kan x min A kuadrat tambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A, B itu adalah pusatnya dan R adalah jari-jarinya.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini pusatnya berapa? Pusatnya itu adalah di 5/2,0. Ini kan Y kuadrat ya min 0 kuadrat. Jari-jarinya berapa? R-nya sama dengan setengah. Gitu. Min ya, ini berarti min. Nah, min 5/2. Jadi kalau kita gambar nih ya. Min 5/2 itu kira-kira min 2,5 ya. Nah, misalnya di sini nih. Nah, ini pusatnya. Dengan jari-jarinya setengah ya. Ini kan setengah gitu misalnya. Nah, berarti kalau setengah kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu bentuknya. Artinya Y-nya, coba kalian lihat. Ini Y, ini X. Y-nya itu akan berada dari range berapa sampai berapa. Dari sini kan ya. Ini kan 0 ya. Ini 0. Ini pusat min 5/2,0. Berarti dia di sini itu adalah titiknya min 5/2, min setengah, betul ya? Kalau di sini min 5/2, setengah. Nah, jadi udah kebayang dong, RF-nya itu rentang dari min setengah sampai setengah. Ya, seperti itu. Min setengah sampai setengah. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi komposisi ya. Dari yang simpel dulu ya, seperti biasa. Nah, kita punya fungsi fx 3x min 1 dan gx 2x kuadrat min 3. Maka tentukan fungsi komposisi GOFX. Nah, berarti GOFX itu sama dengan GFX. Gitu ya. Sama dengan G. Fx-nya berapa? Fx-nya 3x min 1. Nah, baru kita masukkan ke fungsi G-nya. Sama dengan 2 kali 3x min 1 kuadrat. Ini ya. Dikurang 3. Sama dengan 2 kali, ini jabarkan, 9x kuadrat. Ya. Min 6x plus 1. Kurang 3. Sama dengan 18x kuadrat min 12x plus 2 min 3. Atau setelah kita sederhanakan, 18x kuadrat min 12x min 1. Nah, ini adalah GOFX. Nah, soal selanjutnya, kita lihat di sini, jika Gx min 2 sama dengan 2x min 3, dan kita ketahui bahwa FOG dari x min 2 itu adalah 4x kuadrat min 8x tambah 3, maka berapa katanya f min 3? Nah, kita bergerak dari sini dulu tentunya ya. FGx FGx min 2 ya, min 2 sama dengan 4x kuadrat min 8x tambah 3. Nah, kita ketahui bahwa Gx min 2 adalah 2x min 3. Jadi F 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat min 8x tambah 3. Nah, yang ditanyakan itu adalah F min 3. Sebenarnya ini udah mirip kayak yang di awal sudah saya bahas soalnya. Berapa dari F min 3. Nah, sedangkan kita punyanya 2x min 3. Artinya kita samakan dulu 2x min 3 sama dengan min 3 untuk mencari nilai x berapa yang membuat hasilnya menjadi min 3. Jadi di sini 2x sama dengan x min 3. Oke, 2x sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah,
Seperti itu, artinya X sama dengan 0 ya, yang membuat fungsinya menjadi min 3. Yang membuat ini menjadi min 3. Nah, sehingga kita masukkan X sama dengan 0 tadi ke sini. 4 kali 0 kuadrat min 8 kali 0 tambah 3. Jadi sama dengan F21, F min 3. F min 3 sama dengan 4 kali 0 kuadrat min 8, kali 0 tambah 3. Jadi sama dengan 3. Nah, jadi F min 3-nya adalah 3. Ya, simple. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat soal tuh jangan takut duluan. Tapi coba kita resapi dulu, kita coba jabarkan dulu. Ya. Oh, ini bentuknya seperti ini. Gx min 2-nya sama dengan 2x min 3. Ya, masukkan ke sini, kita punya F2x min 3, ya. Yang diminta itu F min 3, artinya cari nilai X yang membuat ini menjadi min 3, yaitu X sama dengan 0. Artinya kita tinggal memasukkan 0 ke dalam persamaan ini. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa mewakili beberapa hal ya. Sebenarnya saya mencari bentuk-bentuk soal yang sengaja berbeda-beda yang menunjukkan atau untuk membuat pendalaman mengenai basic atau fondasi dari mata kuliah kalkulus khususnya di topik fungsi ini bisa tercapai ya, seperti itu. Bisa lebih paham. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.